Shalom teman-teman semua, teman-teman anak muda di tempat dimanapun kalian berada, apa kabarnya semua? Kak James harap semua dalam keadaan baik-baik dan sehat semua ya. Puji Tuhan, hari ini teman-teman kita akan mendengarkan firman Tuhan yang Kak James ingin bawakan hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Yuk kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari atau kapanpun kami mendengarkan video ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman yang disampaikan. Tuhan berbicara lewat firman ini, biar kebenaran ini menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, hari ini Kak James akan berkhotbah dengan tema The Fourth and the Fifth, yang keempat dan yang kelima. Nah teman-teman, kalau minggu lalu teman-teman sudah ikut khotbah yang sebelumnya, teman-teman akan mendengarkan khotbah tentang hukum Taurat dari hukum yang pertama dan hukum yang ketiga. Betul ya? Nah hari ini Kak James akan membahas secara khusus hukum yang keempat dan yang kelima dalam hukum Taurat. Nah, mari kita baca dulu di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 12. Inilah hukum keempat dan kelima tersebut. Kak James bacakan, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu." Ayat 11, "Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya." Nah teman-teman perhatikan kata hari ketujuh ya, nanti kita akan bahas itu. Nah ayat 12, "Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Puji Tuhan. Nah teman-teman, ayat ini mungkin sudah sering kita mendengarkan, apalagi sini udah diajarkan bahkan dari sekolah minggu, bahkan di pelajaran agama di sekolah mungkin kita belajar tentang 10 hukum Taurat. Nah yang menariknya teman-teman, bahwa hukum Taurat ini itu dibagi menjadi dua teman-teman ya. Dibagi menjadi dua golongan atau kelompok. Nah kelompok yang pertama yaitu hukum pertama sampai hukum keempat. Keempat yang barusan kita baca. Hukum pertama dan hukum keempat sampai hukum keempat itu adalah hukum yang mengatur atau yang menjadi arahan bagaimana hubungan kita manusia bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, hukum pertama sampai hukum keempat itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Oke? Kemudian hukum yang kelima dan sampai yang ke-10 itu adalah kelompok yang kedua, yaitu tentang arahan bagaimana hidup manusia dengan sesama manusia. Kelompok pertama 1 sampai 4 hubungan kita dengan Tuhan. Kelompok kedua itu adalah bagaimana hubungan kita bersama sesama kita. Mudah dipahami ya. Nah teman-teman, itulah 10 hukum Taurat. Yuk kita bahas pertama yang hukum keempat ini, tentang menguduskan hari Sabat ya. Teman-teman tahukah bahwa Sabat itu berarti istirahat? Itu dalam bahasa Ibrani teman-teman. Jadi hari Sabat itu bisa diartikan sebagai hari istirahat ya. Di perjanjian lama itu hari Sabat digambarkan pada saat Allah dalam proses penciptaan dunia ini. Nah Allah menciptakan dunia ini selama 6 hari ya teman-teman. Dan di hari ketujuh dia beristirahat. Betul ya, itu di Kejadian kita bisa temukan itu. Jadi hari 1 sampai hari ke-6 itu Tuhan bekerja, tanda kutip, dan hari ke-7 beristirahat. Itu seperti yang sudah kita baca firman tadi. Di hari ke-7 Tuhan beristirahat. Jadi teman-teman mulai ingat bahwa hari Sabat itu adalah hari ke-7, itu adalah hari istirahat. Oke? Nah, jadi kalau teman-teman lihat sejarah Alkitab, hari pertama, hari 1 itu dimulai itu pada hari Minggu. Nah mungkin ada yang bertanya, oh betulkah hari Minggu? Kok rasanya hari pertama di kehidupan sekarang nih hari Senin ya? Nanti kita akan bahas juga. Jadi di perjanjian lama khususnya zaman Alkitab itu teman-teman, hari pertama itu adalah hari Minggu. Jadi hari pertama Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan hari ke-7 itu adalah hari Sabtu. Ya, makanya nama Sabtu itu sebenarnya diambil dari Sabat teman-teman.
Nah, jadi waktu perjanjian lama, hari Sabat itu diatur dalam firman Tuhan itu adalah hari Sabtu. Karena itu hari Sabtu itu adalah hari ketujuh, ya. Akan tetapi teman-teman, setelah memasuki perjanjian baru di zaman Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini, sudah melayani di dunia ini, bahkan sudah mati di atas kayu salib, dan Tuhan Yesus bangkit, ya. Tuhan Yesus bangkit di hari ketiga setelah Tuhan Yesus disalibkan. Dan hari itu teman-teman, hari kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah hari Minggu, ya. Jadi kalau Jumat Agung itu di mana Yesus disalibkan, Sabtu Minggunya itu Tuhan Yesus bangkit. Nah, semenjak kejadian kebangkitan Tuhan Yesus ini teman-teman, maka murid-murid mengadakan pertemuan itu mulai hari Minggu. Untuk apa? Untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Dan semenjak saat itu, mulailah beredar kebiasaan itu di mana mereka berkumpul menguduskan hari Sabat di hari Minggu. Dan tidak kebetulan teman-teman, hari Minggu itu di mana orang-orang tidak bekerja, ya. Bahkan sampai sekarang kita juga hari Minggu lazimnya tidak bekerja. Bagi yang kerja kantoran, baik yang sekolah, baik yang beraktivitas rutinitas, itu pasti hari Minggu dikosongkan. Karena itu budayanya seperti itu. Jadi teman-teman, itu menjawab pertanyaan mengapa hari Sabat itu di zaman sekarang kok berpindah dari Sabtu ke Minggu. Sebenarnya Kak James mau sampaikan bukan masalah harinya teman-teman ya. Tapi seperti yang firman Tuhan tadi katakan, bahwa hari Sabat itu dibilang hari ketujuh. Hari ketujuh, teman-teman ingat aja hari ketujuh. Hari ketujuh di mana kita tidak bekerja. Dan di zaman saat ini, hari ketujuh itu hari Minggu di mana kita tidak bekerja, teman-teman. Nah, jadi perintah Tuhan di Sabat ini, teman-teman, adalah Tuhan mau hari itu dikuduskan. Supaya apa sih? Mungkin ada yang bertanya, tujuan hari Sabat itu apa sih, Kak? Tujuan hari Sabat sebenarnya itu untuk kepentingan diri kita, teman-teman. Hari Sabat itu dibuat oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan, itu untuk kepentingan diri kita. Teman-teman jangan berpikir, oh kita disuruh menguduskan hari Sabat supaya kita datang kepada Tuhan. Memang betul, tapi itu bukan untuk kepentingan Tuhan, melainkan untuk kepentingan kita. Ya, mengapa? Karena Tuhan mengajarkan kita di hari Sabat, di hari ketujuh itu, kita harus mengesampingkan semua kesibukan kita. Yang sekolah berhenti sekolah, yang bekerja berhenti bekerja. Dan apa yang kita lakukan di hari ketujuh, hari Sabat itu, kita memfokuskan diri kita untuk mendekat kepada Tuhan. Nah, yang Tuhan mau ajarkan kepada kita itu adalah kita bukan sekedar beristirahat dari pekerjaan, bukan cuma itu teman-teman. Tapi hari Sabat itu adalah hari yang sakral untuk diluangkan dalam peribadahan, ya. Tuhan mau di hari Sabat ini, hari Minggu, kita banyak merenung bersama dengan Tuhan, banyak mendengarkan firman Tuhan, banyak berdoa kepada Tuhan. Kita dari hari pertama sampai hari ke-6 kita banyak aktivitas. Bahkan kita lebih banyak menghabiskan waktu di luar daripada bersama dengan Tuhan. Nah, secara khusus Tuhan minta di hari ke-7, teman-teman semua, yuk tinggalkan dulu pekerjaan, tinggalkan dulu kesibukan yang lainnya. Yuk datang kepada Tuhan, dengar suara Tuhan, tanya Tuhan, Tuhan apa yang mau Engkau sampaikan kepadaku. Ya, di hari Minggu Tuhan juga menggerakkan kita semua untuk beribadah. Ya, sampai hari ini tiap minggu meskipun pandemi teman-teman, dengan media online kita tetap bisa beribadah. Tuhan inginkan ibadah itu tetap berjalan. Ya. Jadi teman-teman kalau ibadah di hari Minggu itu harus dengan sungguh-sungguh. Meskipun cuma 2 jam teman-teman, tapi kita harus sungguh-sungguh. Dan Tuhan juga mau setelah ibadah itu sepanjang hari Sabat, kita banyak merenung tentang Tuhan. Itu yang dimaksud dengan menguduskan hari Sabat. Jadi kita bawa hati kita sepanjang hari Sabat itu, kita refleksikan. Mungkin teman-teman bisa ambil waktu hari Minggu untuk evaluasi diri. Saya seminggu ini sudah seperti apa? Apa yang sudah saya lakukan? Pelajaran apa yang saya dapatkan? Ya. Kemudian apa yang harus saya ubah di hidup saya sepanjang seminggu ini? Saya ubah seminggu ke depan. Teman-teman bisa ambil waktu itu di hari Sabat. Karena Tuhan mau kita benar-benar evaluasi diri di hari Sabat ini, khususnya kita mendekat kepada Tuhan, ya. Nah,
Dan juga teman-teman harus catat bahwa di hari Sabat bukan berarti kita bermalas-malasan, bukan begitu teman-teman. Bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, bukan. Itu sama aja sebenarnya tidak menguduskan hari Sabat. Tapi yang Tuhan mau adalah kita sama-sama membangun diri kita lebih lagi sesuai dengan yang Tuhan ajarkan lewat firman Tuhan, lewat khotbah-khotbah, lewat kegiatan rohani teman-teman. Jadi fokus kita di hari Minggu adalah kehidupan rohani kita. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi itulah mengapa pentingnya hukum keempat ini. Tuhan secara khusus minta kuduskanlah hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah itu. Mari kita juga beranjak ke hukum yang kelima. Yang tadi kita sudah baca, yaitu hormati ayah dan ibu, ya. Tadi Kak James sudah sampaikan hukum yang pertama sampai keempat itu hubungan kita dengan Tuhan. Mulai hukum yang kelima ini teman-teman, itu sudah berbicara bagaimana hubungan kita dengan sesama. Dan menariknya teman-teman, hubungan kita dengan sesama, Tuhan ajarkan pertama-tama itu dengan orang tua. Bukan dengan kakak adik bahkan. Bukan dengan teman-teman, bukan dengan rekan-rekan, bukan. Tapi Tuhan ajarkan yang pertama, hubungan kita dengan sesama. Tuhan memperhatikan bagaimana kita berhubungan dengan orang tua kita. Ya, kita baca sekali lagi Keluaran 20 ayat 12 ya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi teman-teman, inilah hati yang Tuhan mau diterapkan kepada setiap manusia. Hati yang seperti apa? Hati yang mengasihi orang tua, teman-teman. Betapa pentingnya di mata Tuhan itu kehidupan anak bersama orang tuanya, ya. Dan Tuhan juga menjanjikan apa? Tuhan menjanjikan berkat bagi anak-anak yang mengasihi, menghormati orang tuanya. Dikatakan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Nah, sesungguhnya teman-teman, mungkin kita sudah diberkati dan pasti diberkati oleh Tuhan, betul ya. Akan tetapi kalau teman-teman mau berkat itu tidak hilang, mau berkat itu terus melekat bahkan sampai kita tua nanti, sampai kita ketemu Tuhan, supaya berkat itu tetap mengikuti kita teman-teman, kuncinya cuma satu. Tuhan berikan apa? Hormati ayah dan ibumu. Supaya apa? Supaya berkat itu panjang umur. Firman Tuhan katakan supaya kita bisa terus menikmati berkat itu. Nah teman-teman, ini janji yang Tuhan sampaikan. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengasihi orang tua kita. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita belajar bahwa hukum yang keempat kita harus menguduskan hari Sabat, dan hukum yang kelima ini kita harus menghormati dan mengasihi orang tua kita. Nah, ada satu ayat yang Kak James temukan juga di dalam Imamat pasal yang 19. Nah, Kak James akan bacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Teman-teman perhatikan. Ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Dan di ayat ketiga perhatikan, setiap orang di antara kamu haruslah menyenggani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Ayat berikutnya, janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Nah teman-teman, mengapa ya di ayat yang ketiga ini, tadi kita baca ayat 1 sampai 5, di ayat ketiga ini Tuhan sempat-sempatnya mengingatkan kembali akan perintah mengasihi orang tua. Iya loh, kalau teman-teman baca sepanjang pasal itu, ayat pertama, ayat kedua, lengkap ayat 4 sampai seterusnya, itu berbicara tentang ibadah kita sama Tuhan. Tapi di ayat ketiga teman-teman, Tuhan sempat-sempatnya mengingatkan kembali akan hormati orang tua. Berarti teman-teman bisa diartikan apa? Tuhan itu tidak mau kita mengasihi Tuhan tanpa kita mengasihi orang tua. Sekali lagi, Tuhan tidak mau kita mengasihinya tanpa kita mengasihi orang tua. Bahkan Tuhan rela seperti apa? Hey, sebelum kamu mengasihi aku, kasihi dulu orang tuamu. Sebelum engkau melayani Tuhan, layani dulu orang tuamu.
Itu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, teman-teman. Jadi betapa pentingnya hubungan kita bersama orang tua yang firman Tuhan ajarkan. Kemudian juga yang menariknya, teman-teman, di ayat-ayat ketiga ini, Imamat 19 ayat ketiga, setiap orang di antara kamu haruslah menyenggani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Wow. Hormati ayah dan ibu. Itu ternyata ada korelasi, ada hubungan yang erat dengan hari sabat. Kalau kita lihat di ayat ini, itu menjadi satu ayat antara hari sabat dan hormati ayah dan ibu. Kalau dipikir-pikir, mengapa begitu ya? Kenapa hari sabat disatukan atau digandengkan dengan hormati ayah dan ibu? Kak James mulai merenung, barangkali saat-saat ini nih teman-teman, Tuhan mengajarkan setiap kita di hari sabat, ayo kita ekspresikan kasih kita kepada orang tua kita. Tahukah teman-teman, di masa pandemi ini kita banyak menghabiskan waktu di rumah, semua serba online, bahkan gereja pun online ya teman-teman ya. Nah, di hari sabat teman-teman harus memaksakan diri betul untuk ibadah kepada Tuhan. Karena Kak James juga tahu bahwa ibadah online itu tidak mudah. Mengikuti kegiatan gereja secara online itu berbeda sekali ketika kita melakukannya secara onsite. Tetapi Tuhan di sini juga sampaikan apa? Di hari sabat engkau juga harus mengasihi orang tuamu. Ini firman pelajaran yang Kak James dapatkan. Kak James sendiri juga sangat tertegur dan diberkati lewat pengajaran ini. Jadi apa yang bisa kita lakukan teman-teman? Di hari Minggu, hari dimana kita beristirahat dan mengevaluasi diri kita, yuk ambil sama-sama waktu kita berhubungan dengan orang tua kita. Mungkin dari hari Senin sampai hari Sabtu kita terlalu sibuk di luar, ada yang bersekolah, ada yang bekerja, sehingga kita tidak bisa banyak waktu dengan orang tua kita. Tapi yuk di hari Minggu ini kita bisa sama-sama menghabiskan waktu bersama dengan orang tua kita. Jadi bukankah rancangan Tuhan ini teman-teman, hari sabat dan mengasihi orang tua ini adalah rancangan yang begitu indah atas kehidupan manusia? Kak James rindu setiap kita di sini yang mendengarkan ini bisa diingatkan kembali. Kita boleh menguduskan hari sabat sesungguh-sungguhnya dari hati kita. Kita datang kepada Tuhan, kita mengambil waktu untuk mengevaluasi diri kita, membangun diri kita di dalam Tuhan. Dan jangan lupakan teman-teman, ambil waktu untuk habiskan waktu bersama orang tua kita. Di hari sabat, itu adalah hari yang indah bersama dengan orang tua kita. Ya, itu saja teman-teman firman yang disampaikan hari ini. Mengenai hukum yang keempat dan kelima ini sangat menarik sekali ya teman-teman. Kita harus memegangnya supaya kita diingatkan Tuhan. Supaya untuk apa teman-teman? Supaya hidup kita nanti ke depannya kita diberkati Tuhan dan berkat itu bisa setia mengikuti kita. Ya. Oke teman-teman, itu saja dan Kak James mau berdoa buat kita semua. Yuk mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang Tuhan sampaikan mengenai hukum Taurat yang keempat dan yang kelima ini Tuhan. Kami belajar untuk menguduskan hari sabat, termasuk hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar persembahan hidup kami bawa diri kami itu berkenan di hadapan-Mu. Karena kami ingin menguduskan hari sabat ini Tuhan. Dan kami juga belajar di hari sabat ini kami tidak lupa untuk mengasihi dan menghormati orang tua kami. Itu firman Tuhan yang Kau ajarkan Tuhan. Biar Roh Kudus Bapa mengingatkan kami akan firman ini supaya kami tidak lengah, kami tidak kecolongan Tuhan, kami tidak lupa. Sehingga dengan begitu kami Tuhan bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan atas janji-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you teman-teman sudah mendengarkan khotbah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. See you next week ya.